Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Juli 2022 hanya di STP1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan dibikin darting oleh ulahnya si para buana. Lalu singkat cerita, Nana juga di sini naik taksi yang suruhan anak buahnya para buana. Nana tidak sadar bahwa itu adalah anak buahnya para buana yang akan mencelakakan dirinya. Lalu singkat cerita, supir taksi juga dia mobilnya pura-pura mati dan dia juga ngomong kepada Nana. Dia juga suruh memegang setir itu, dia akan mendorong mobil ini supaya mobil ini hidup, kata supir taksi ini. Lalu Nana juga di sini dia juga tidak mau tadinya, tapi dipaksa oleh supir taksi mobil itu. Lalu supir taksi ini juga dia turun dari mobilnya dan Nana juga dia malah mau dia juga turun dari mobil taksi itu untuk memegang setir. Lupa sudah masuk ke dalam mobil, di sini Nana juga ngomong lagi kepada supir taksi itu, yaitu anak buahnya para buana yang akan mencelakakan dia. Di sini Nana juga langsung memegang setir itu sambil dia juga masih panik karena dia tidak bisa. Lalu supir itu juga mendorong mobil itu pas turunan. Di sini pas sudah mobil jalan, supir taksi juga dia ngomong, dia berteriak-teriak kepada Nana, "Kamu sekarang tidak akan selamat, Nana," kata supir taksi itu. Pokoknya rencananya Bu Farah akan lancar, kata supir taksi itu. Terlihat Nana juga sangat kaget pas mau direm mobil itu, tiba-tiba rem itu blong. Lalu di sisi lain ada seorang pengendara motor yaitu perempuan, dia juga sangat kaget melihat mobil melaju sendiri. Lalu dia juga melihat supir taksi itu malah dia lari. Lalu di sini motor ini juga dia langsung mengejar mobil yang dikendarain oleh Nana yang akan dicelakakan oleh anak buahnya para buana yang menyamar jadi supir taksi. Lalu di sini perempuan ini juga dia ngomong kepada Nana dan dia juga ngomong masalah di depan ada jurang. Lalu di sini dia juga suruh menginjak rem. Nana juga ngomong remnya belum, kata Nana kepada perempuan ini. Sekarang Mbak tarik aja rem tangan. Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menarik rem tangannya. Lalu motor ini juga yang membawa motor ini juga langsung dia menyalip Nana untuk menolong Nana. Dia juga langsung dia duluan pas dia mau mendekati ke jungkrang, mobil itu mau masuk ke jungkrang dan perempuan ini juga langsung ngerem motornya. Tiba-tiba keburu mobil Nana datang. Lalu di sini juga mobil Nana juga langsung menabrak motor yang mau menolong dirinya. Di sini juga Nana juga langsung turun karena orang yang akan menolong dia itu yang membawa motor terkapar pingsan. Lalu dia juga langsung berteriak-teriak minta tolong kepada warga ayah yang ada di sana. Gak lama kemudian datanglah warga menghampiri Nana dan di sini gak lama kemudian juga banyak warga yang menghampiri Nana. Di sini juga salah satu warga dia menelepon ambulans suruh datang ke tempat itu karena ada kejadian. Lalu yang satunya juga di sini dia ngomong kepada Nana, "Kamu yang telah menabrak ini," kata yang satunya. Di sini Nana juga dia mengaku kepada warga itu, "Saya bukan supirnya, saya cuma penumpang," kata Nana menjelaskan kepada warga itu. "Pokoknya kamu harus menjelaskan di kantor polisi, sebentar lagi polisi datang," kata warga ini kepada Nana. Singkat cerita di sini ambulan juga datang dan orang yang membawa motor itu juga dia langsung dimasukkan ke ambulan. Gak lama kemudian polisi juga di sini datang dan menghampiri Nana. Pas ambulan sudah pergi, di sini juga Nana juga digendeng dibawa ke mobil polisi untuk dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sini rencananya si Nurus Tunjung si Farabana untuk mencelakai Nana berhasil. Di sini juga polisi yang satunya lagi memeriksa mobil yang dikendarain oleh Nana itu yang disuruh supir taksi memegang setirnya. Di sini di sisi lain si Farabana juga langsung dia menelepon suruhan dia untuk mencelakai Nana. Tapi di sini suruhan dia juga dia ngomong, "Maaf Bu Farah, karena rencana Bu Farah untuk membuat Nana masuk ke jungkrang celaka gagal, tapi dia malah menabrak motor dan dia langsung dibawa ke kantor polisi," kata anak buahnya Farabana. Di sini juga Farabana juga minta alamatnya dan minta tempat kejadian.
Di sini juga sudah dikasih tempat kejadiannya. Di sini para buana juga langsung pergi menuju ke tempat itu. Pas para buana sudah pergi, di sini juga dewa juga sampailah ke rumah buana dan langsung masuk sambil memanggil-manggil Neratu sama Nana. Tiba-tiba gak lama kemudian Neratu datang sama si Livia dan si Brokokokoni. Lalu Neratu juga langsung nanya kepada dewa, kenapa cinta nggak dibawa dewa? Kata Neratu kepada dewa. Dewa juga sangat kaget Neratu ngomong kayak gitu, dan dewa juga ngomong kepada Neratu, Nana sudah berangkat dari kontrakan dari tadi, kata dewa kepada Neratu. Lalu di sini dewa juga mengambil HP dan menelepon Nana, tapi HP-nya Nana tidak aktif. Lalu dewa juga dia pergi dulu dari hadapannya Suketi, Neratu sama si Livia dan si Brokokoni. Lalu dia juga langsung menelepon kepada Neta yang ada di kontrakannya yang lagi memegang Junior. Neta juga dia sangat kaget mendengar dari dewa bahwa Nana belum sampai ke rumah buana, padahal dia sudah lama sekitar 1 jaman berangkat dari sini, kata Neta kepada dewa. Dewa juga tahu panik, dia juga sudah menelepon Neta, dia juga langsung pergi lagi. Dia ngomong kepada Neratu dan dia juga pamit akan mencari Nana. Lalu di sisi lain di sini Amira yang lagi menggosok pakaian, dia mendengar berita di radio bahwa Siska yang pemain bulu tangkis itu yang akan masuk ke babak final mengalami tabrak lari. Di sini juga Amira juga dia sangat kaget dan dia juga akan pergi ke rumah sakit itu karena di rumah sakit itu banyak kenalannya Amira. Lalu sini pas dia mau pergi ke Neratu mau pamitan, tiba-tiba dia menerima telepon dari Pasha. Ada apa Kak Pasha? Kata Amira kepada Pasha. Di sini Pasha juga dia akan mengajak makan keluar kepada Amira. Tadi Amira di sini menjawab kepada Pasha, maaf Kak Pasha, saya tidak bisa karena saya harus ke rumah sakit karena Saskia mengalami kecelakaan tabrak lari, kata Amira kepada Pasha. Lalu Pasha juga ngomong kepada Amira, ya udah kalau gitu saya akan mengantarkan kamu. Di sini juga Amira juga ngomong kepada Pasha, iya Kak Pasha saya tunggu, kata Amira kepada Pasha. Pasha juga dia sudah menerima telepon dari Amira, dia juga langsung pergi untuk menjemput Amira. Lalu Amira juga dia langsung menuju ke Neratu untuk pamitan. Di sini Neratu juga lagi mengulang karena menunggu cinta. Nggak lama kemudian datanglah Amira. Banyak basa-basi di sini Amira juga langsung ngomong kepada Neratu. Dia akan ke rumah sakit dan menceritakan semuanya kepada Neratu. Neratu juga dia mengizinkan Amira untuk pergi ke rumah sakit. Lalu di sisi lain Nana juga sampailah ke kantor polisi, dan di sini Nana juga yang lagi diinterogasi oleh polisi tentang kejadian yang sebenarnya. Di sini juga Nana juga dia menceritakan semuanya kepada polisi. Tapi di sini polisi juga dia tidak percaya karena tidak ada bukti, tidak akur bukti sama ceritaannya Nana kepada polisi. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Barelo, lomati soledad karena Mimin terus gak mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.